Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Dasar Channel. Kali ini kita akan belajar matematika ya, yaitu materi statistika. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja. Kali ini kita akan belajar tentang soal-soal ya, yaitu materi diagram batang. Nah, sekarang soal yang pertama. Perhatikan diagram batang mendatar di bawah ini. Diagram tersebut menggambarkan data jumlah siswa di salah satu yayasan pendidikan teladan di daerah Mekarsari tahun 2015. Nah, perhatikan di sini ada diagram batangnya, ada tingkat sekolah ya, yaitu menunjukkan SD sampai SMA. Kemudian yang bawah itu menunjukkan jumlah siswanya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan informasi pada diagram di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Berapa jumlah seluruh siswa di Yayasan Pendidikan Teladan di daerah Mekarsari tahun 2015? Perhatikan ya, kita kerjakan mulai dari yang A dulu. Di sini yang ditanyakan yaitu adalah jumlah seluruh siswa, ya, seluruh siswa. Berarti semua data di sini kita jumlahkan, ya, mulai dari SD sampai SMA. Nah, sekarang kita tulis dulu ya tingkat sekolahnya, yaitu mulai dari SD, SMP, SMK, dan SMA. Nah, selanjutnya kita lihat ya, SD itu ada berapa siswa? Jumlahnya ada berapa ya? Di sini ada 150 ya untuk SD, kemudian untuk SMP-nya yaitu ada 100, kemudian SMK-nya yaitu ada 250. Kemudian yang terakhir ya, SMA yaitu ada 200. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini 0 tinggal turunkan saja. Kemudian 5 tambah 0 tetap 5 ya, tambah 5 10, tambah 0 tetap 10 ya. Jadi tulis 0 sisa 1. Nah, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7. Jadi jumlah seluruh siswa ya yang ada di Yayasan Pendidikan Teladan tahun 2015 yaitu ada 700 siswa ya, sebanyak 700 siswa. Nah, bisa ya. Sekarang kita kerjakan yang B. Tingkat sekolah apa yang jumlah siswanya paling banyak? Nah, perhatikan. Jika pertanyaannya paling banyak, maka sudah jelas ya, yang paling panjang. Ya, yaitu yang SMK. Ya, sebanyak 250. Nah, dari sini kita juga bisa lihat yang paling banyak yaitu yang 250, menunjukkan yang SMK. Jadi yang B jawabannya yang SMK ya, bisa ini ya. Selanjutnya untuk yang C, tingkat sekolah apa yang jumlah siswanya paling sedikit? Nah, ini kebalikannya dari yang B. Jika tadi dilihat yang paling panjang, maka sekarang kita lihat yang paling rendah ya, atau paling pendek, yaitu yang SMP, sebanyak 100 siswa ya. Jadi jawabannya yang SMP. Dari sini juga bisa ya, yaitu yang paling sedikit, yaitu hanya 100 ya. Ini 150, ini 100, ini 250, ini 200. Jadi yang paling kecil atau yang paling sedikit yaitu ada 100, yaitu SMP. Bisa ya? Nah, sekarang kita soal selanjutnya, yaitu soal yang kedua. Di bawah ini adalah data banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Nah, perhatikan, yaitu pertama ada pramuka sebanyak 65 siswa, kemudian kesenian sebanyak 50 siswa, renang sebanyak 35 siswa, dan komputer sebanyak 45 siswa. Kemudian pertanyaannya, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, kita disuruh membuat dua ya, yaitu tabel dan diagram batang. Kita kerjakan yang tabel dulu. Kita buat garisnya ya, atau tabelnya, yaitu 2 kolom ya. Di sini kita isikan ekstrakurikuler, kemudian di sini kita isikan banyaknya siswa ya, atau jumlah atau frekuensi sama saja. Kemudian kita isikan jenis ekstrakurikulernya. Yang pertama ada pramuka ya, sebanyak 65 siswa, kemudian kesenian sebanyak 50 siswa, kemudian renang sebanyak 35 siswa, dan komputer sebanyak 45 siswa. Nah, sudah jadi ini untuk yang tabel ya. Nah, perhatikan ya, jika ini datanya tadi misalkan nilai ya, suatu nilai ulangan matematika misalkan ya, maka kalian harus mengurutkan dari yang terkecil sampai tertinggi ya. Karena ini tidak nilai, maka kita tinggal tuliskan saja. Nah, bisa dipahami ini ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang diagram batang. Perhatikan, karena di sini tidak menunjukkan diagram batang tegak atau mendatar, maka kita bisa buat diagram batang tegak ya.
Kita buat garis vertikal dan horizontalnya, kemudian kita tuliskan di sini yaitu banyaknya siswa. Kemudian di sini kita tuliskan ekstrakurikulernya. Nah, setelah itu kita buat garis-garis ya untuk penunjuk banyak siswanya ya. Kita bisa lihat di sini yang paling banyak 65, maka kita buat ini kelipatan 10 saja ya. Biar mudah, 10, 20, sampai 70. Kenapa sampai 70? Karena harus melebihi 65 ya, atau sama dengan 65. Nah, bisa dipahami ini ya. Kemudian kita tuliskan yang ekstrakurikuler ya, usahakan sama juga ini untuk garis-garisnya. Nah, kita isikan di sini pramuka, kesenian, renang, komputer ya, urutkan dari yang atas ya. Kemudian kita lihat datanya, pramuka 65, langsung saja kita buat garis di sini atau persegi panjang ya, sebanyak atau setinggi 65. Nah, 60 di sini, kemudian 70 di sini, tengah-tengahnya berarti 65 ya, bisa dipahami nih ya. Kemudian untuk yang kesenian yaitu ada 50, kita tuliskan atau kita gambarkan persegi panjang sepanjang atau setinggi 50 ini ya. Kemudian untuk yang renang kita buat persegi panjangnya sampai 35 ya. Di sini datanya 35. Nah, 30, 40 di tengah-tengahnya pasti 35 ya, bisa dipahami nih ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu komputer ada 45 siswa, maka kita buat setinggi atau sepanjang 45 sini ya, di tengah-tengah atau di antara 40 dan 50. Nah, bisa dipahami ini ya. Mudah sekali untuk mengerjakan soal-soal tentang statistika ya untuk kelas 4. Kuncinya kalian hanya teliti ya, teliti dan konsentrasi agar jawaban kalian sesuai ya dengan pertanyaan atau benar. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.